kondisi selamat sehat atas alhamdulillah. Alhamdulillah ini Barakat doa ti sadayana kapenak oge ieu. Doa. Bergerak 1 jam lebih di lembah yang mungkin musim hujan itu ada curug air terjun, tapi kalau musim kering itu nggak ada airnya, itu kan pasir semua ya, Gunung Guntur nggak ada air. Nah kita dengan teman-teman turun pas satu arah ke sana ke jurang gitu ya maksudnya, ke jurang, mereka langsung ketemu bang, sekitar jam 7 ketemu, jam 7 dengan keadaan cuma pakai celana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Guntur. Gunung yang berada di Jawa Barat ini memiliki pesona alam yang sangat menawan nih. Di balik keindahan alamnya, Gunung Guntur juga menyimpan sejuta cerita misteri di dalamnya. Tidak sedikit pendaki yang tersesat hingga hilang di Gunung Guntur. Nah pada malam kali ini gue berhasil menghadirkan salah satu narasumber atau volunteer yang akan menceritakan sebuah pengalaman pencarian pendaki bernama Afrizal di tahun 2020. Oke langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Halo Kang Sobar. Halo. Apa kabar nih Kang? Baik. Alhamdulillah. Dari Garut Kang ya? Iya. Nah, Kang Sobar ini adalah salah satu volunteer Gunung Cikuray Kang? Betul. Nah terkhusus di jalur mana nih Kang? Jalur Cikuray via Kirajanggot. Via Kirajanggot ya? Iya. Thank you banget nih Kang udah mau datang dan mau berbagi sebuah pengalaman proses evakuasi Kang ya. Oke. Terutama di daerah Garut Kang ya. Iya. Di Jawa Barat tentunya siap. Kang. Ya. Kang, pada malam kali kan mau menceritakan sebuah cerita pencarian atas nama Afrizal ini Kang. Iya, siap. Ini kejadian di tahun 2020 Kang. Iya, betul. Nah, pada saat itu Kang Sobar dan rekannya Kang ya yang menemukan survivor asal Cilewu ini yang bernama Afrizal Kang. Iya, betul. Padahal itu kalau boleh tahu Kang dalam keadaan seperti apa Kang? Itu waktu ketemu sama teman-teman saya itu dengan keadaan tidak pakai baju, cuma pakai celana di lembah yang nggak ada airnya. Oke. Sungai Saat lah. Oh, sungai yang kering yang nggak ada airnya Kang? Betul. Itu sendirian Kang dia? Sendirian. Wah, oke. Dengan keadaan seolah-olah tidak sadarkan diri. Maksudnya bukan koma ya, tapi lagi halusinasi lah. Keadaan linglung gitu? Linglung, betul. Nah, kita bakal bahas nih Kang ya pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di-follow Instagram Besok Pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber bisa juga nih langsung DM aja di Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kebetulan di saat itu ya Bang ya, kita biasa Jumat 1 minggu kita standby di base camp ya. Setelah itu kita di saat itu habis Isya ya, sholat Isya kita tidak enak istirahat, tidak enak ngopi, minum, sekaligus merokok nggak enak.
Oke. Waktu itu kita ada tamu Pak Yudi namanya Om Yudi ya dari Bekasi. Itu yang biasa suka mengantar pendaki ya. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama mereka, ayo Om, kita cari kopi yang enak atau makan yang enak. Ayo Bang, kata mereka. Nggak sumpah kali di base camp ya Kang ya? Iya, itu nggak gelisah lah. Yang Uring- namanya Uring-uringan kan? ya kalau di sini? uring-uringan. Iya. Kalau kata Jakarta uring-uringan ya. Puyeng Kang. Iya. Gajian belum turun. Akhirnya saya terjun ke restoran Megawati ya. Itu punya Pak Rahmat itu. Masih teman saya itu. Nah, waktu di Megawati itu jalan Cilawu menuju Singaparna ya, kita di sana merokok dan kopi, makan. Setelah makan, kami kurang lebih waktunya itu sekitar jam 11, jam 10 lah. Jam 11 kurang 10 lebih lah. Kita habis makan, terus kopi, merokok baru sebatang samsu belum habis ya. Kedengaran dari seberang jalan. Itu seberang restoran, ada ibu-ibu menangis. Kata saya sama sementara, coba jangan ya nak, samperin itu ibu siapa gitu. Nangis tengah malam menangis geger-wekan ya. Samperin, oh iya. Nah, sama teman saya itu didatangin. Ternyata jarak jauh Jang Yana itu pakai tangan sama saya. Manggil gitu. Ya, manggil. Sini, ketua. Sana. Ya, akhirnya saya datang. Ada apa Bu? Kata saya. Ini Kang, anak saya naik Gunung Guntur dengan temannya orang Garut Kota. Sekarang udah 3 hari keempatnya. Hilang. Ternyata sampai saat ini belum ketemu. Pada malam itu belum ketemu juga kan? Iya, belum ketemu. Berarti 3 hari ya? Iya. 3 hari mau menjelang ke-4 harinya. Tapi belum sebetulnya. Oh gitu Bu. Tapi ini udah dicari. Udah. Katanya sampai saat ini belum ketemu. Akang bisa nggak bantu saya? Kata si ibu. Oh boleh Bu. Ya akhirnya saya dengan rekan-rekan itu yang berempat itu. 5 sama Om Yudi. Ayo kita berangkat ke sana. Malam Kata itu saya. juga? Iya. Pada saat itu juga refleks, iya. Cuma saya titip pesan yang teman saya yang ada di base camp. Saya mau cari orang yang hilang di Gunung Guntur. Kata saya itu ini yang hilangnya masih 1 kecamatan dengan saya. Kata saya. Nah setelah itu Bang, kurang lebih perjalanan itu dari Cilawu ke Guntur agak lama ya. Apalagi sana lagi ramai waktu itu liburan. Di sana ternyata saya nyampe ke parkiran ya, parkiran Pak RT. Ternyata udah banyak yang namanya BPBD, Basarnas dengan relawan yang lain. Walhi, Perhutani udah banyak di sana. Saya kan datang malam-malam, saya belum paham Bang sebetulnya waktu itu. Belum paham yang namanya pencarian apakah bebas berangkat jam berapa juga. Apa aja bebas gitu ya? Iya. Waktu itu saya pede Bang, menawarkan diri saya sama BPBD Basarnas yang ada di sana bahwa saya mengenalkan diri saya sebagai relawan. Mau ikut-ikutan membantu Bapak pencarian orang hilang kata saya. Kata BPBD dan Basarnas jangan berangkat malam. Sempat ngobrol, saya kan belum paham Bang. Yang namanya sistem pencarian saya belum paham lah. Kata saya, Bapak contoh nggak boleh besok kalau bisa contoh pencarian ini 24 jam aja. Lebih baik tambah shift contoh kata saya. Iya. Ada shift siang, ada shift malam. Emangnya kenapa Kang? Ini kan hitungan saya Pak, logika saya. Kata saya kan kalau orang hilang di gunung ini harus 24 jam. Soalnya masih mengharapkan mereka itu masih hidup. Iya. Barangkali belum atau masih hidup atau sudah mati pun juga sebelum dimakan binatang kita bisa ketemu jasadnya atau nyawana masih bisa tertolong. Harapan kami kan gitu. Lain dengan Pak kata saya ya, lain orang dengan hilang di lautan atau di air. Kalau 24 jam apalagi 24 jam 10 menit pun juga orang bisa meninggal kan kalau di air kata saya. Itu kita pencarian cuma tinggal cari jasadnya. Kalau cari jasad kita kan gak usah tergesa-gesa, nyantai aja. Iya. Hilang sekarang cari besok juga nggak apa-apa kalau tinggal jasad. Kalau masih hidup, Iya. kalau bisa langsung cepat ya Kang ya. Iya. Benar-benar. Itu kan jarang ya orang hilang di laut mah ketolong umurnya. Lain dengan di daratan ya. Nah waktu itu aturan BPBD dan Basarnas kita kan nggak paham. Tetap aturan mereka harus sampai besok. Ya, maksudnya harus siang bergeraknya. Mereka kan udah pada gerak dari siangnya. Kalau saya telat ya baru datang. Karena baru dapat info juga ya Kang? Iya, baru dapat info. Setelah itu ya Bang, akhirnya mereka marah-marah ya. Marah-marah bukan berarti dendam atau pusing ya. Tapi dikarenakan saya bodoh mungkin waktu itu. Tetap saya mau memaksakan waktu itu. Sampai nanyain bagaimana kalau kamu berangkat malam-malam, pencarian malam-malam, itu resikonya urusan kamu.
kata mereka gitu sama ya mereka kan paham kalau saya tidak paham kan. Iya. Saya simpel sih jawabannya, biarinlah urusan saya kan gitu. Nah akhirnya saya berpikiran dengan 4 orang itu, kata saya sama Bud, lamun seandainya kita bergerak besok ini telat, kata saya, mau tidak mau kita peralatan kan komplit, lem double, makanan double. Kita sepertinya 2 hari 2 malam di gunung nggak bakal kelaparan. Iya. Lebih baik kita bergerak sekarang, barangkali masih hidup, satu itu. Kedua, barangkali ketemu jasadnya juga masih utuh. Harapan kami kan gitu. Tapi bagaimana kalau di sana ada yang mengusir? Ya, coba aja. Mereka kan Basarnas BPD semuanya di base camp. Iya. Kita mending bergerak Mereka itu aja. kan kerja sesuai SOP-nya Iya, mungkin ya, Kang. betul. Kalau kami kan tidak ngerti SOP. Iya. Ya akhirnya saya naik. Kebetulan waktu naik itu ada yang namanya Hansip itu, bukan RT ya. Tukang parkir itu, Mang Ade namanya. Kang mau naik sekarang? Iya, kata saya. Yuk, cenah saya di barengan. Saya kan nggak paham, pos 3 sebelah mana, tendanya sebelah mana. Oh, oke. Waktu itu. Iya. Nah, Mang Ade itu tukang parkir kan siangnya udah mencari. Mang Ade. Akhirnya ditemenin ke atas naik. Nyampe ke pos 3 itu kurang lebih jam 3 ya. Jam 3, jam 4. Berangkat dari base camp itu jam berapa, Kang? Jam 1 lebih. Oh, jam 1-an ya? Iya. Jalan malam kan kenceng. Apalagi mau cari orang tuh. Iya, harus cepet juga, Kang. Iya, nggak banyak merokok di jalannya juga. Nah, kata saya sama Mang Ade itu tukang parkir, di mana Kang bikin tendanya? Kata teman-temannya, di sini Kang. Di sini hilangnya terus motif mau buang air besar atau berak atau motif mau mendaki ke puncak. Memangnya Kang kumaha cenanya? Emangnya kenapa? Enggak. Kalau orang keluar dari tenda, sepatu dipakai, baju dipakai, jaket dipakai itu seolah-olah mau pulang atau mau naik summit. Itu logika saya, Kang. Nah, kata Pang Ade, itu Kang sepatunya masih ada di tenda, jaketnya masih ada di tenda. Logika saya berarti ya, Bang ya. Berarti mereka itu mau kencing kalau tidak pakai baju. Logika saya. Nah, akhirnya kita dengan teman-teman ketuk kata Jangnut ya. Kita menyisir berapa meter dari tenda. Kita kan punya bayangan ya. Iya. Punya bayangan yang namanya orang mau berak atau kencing itu tidak mungkin keluar dari tenda lebih dari 20 meter. Itu tidak mungkin. Nah, terkecuali ya di alam terbuka yang lapangan itu bisa jadi 300 meter, 400 meter ya. Nah, kalau di lembahan gitu, Kang ya? Kalau di lembahan itu paling puluhan meter lah. Iya. Kalau mau berak itu pun juga, terkecuali mau ke kamar mandi WC-nya jauh, baru mungkin beda lagi ceritanya. Kata saya sama rekan-rekan, ini motifnya motif, Bang, contoh ini motifnya motif mau kencing. Kalau motif mau kencing, kita pencarian jangan lebih dari 200 meter medan begini. Kata saya, jangan 200 meter. Jangan lebih, soalnya ini dari tenda ke alam terbukanya, alang-alang itu kan cuma 10 meter. Berarti kita kasih jarak berarti sekitar 100 meter. Paling jauh. Itu feeling tuh, Kang ya? Feeling gitu. Oh gitu ketua. Tapi alhamdulillah Bang, itu teman-teman saya ikut feeling saya. Logika saya. Kan beda gitu ya. Nah setelah itu ya Bang ya. Setelah punya feeling begitu, kita dengan teman-teman makan. Minum kopi biasa pagi-pagi ya. Jam 3, jam 4. Oh itu berarti sebelum bergerak tuh, Kang ya? Minum kopi dulu. Ya. Jangan kita bergerak mau evakuasi malah kita yang dievakuasi. Iya, sambil bercanda. Pondasi dulu ya, Ya Kang? pondasi dulu, makan dulu sekenyang-kenyangnya, merokok, kopi segala macam. Besok pagi udah keluar matahari kita berangkat. Oh iya kata mereka. Sepakatlah. Nah, 4:30 udah keluar matahari kan. Udah caang. Kata jam sekarang udah siap bergerak atau bagaimana? Tunggu dulu sebentar kata saya. Nyantai. Satu kali bergerak yang penting akurat. Membawakan hasil waktu itu. Nah akhirnya Bang ya, setelah minum kopi, rokok, pembekalan masing-masing. Biasa HT masing-masing ya. Diberikan HT, kebetulan saya udah punya HT waktu itu. Oh mantep ya. Ya monitor terus ya. Feeling yang satu arah yang sama itu nggak beda. Nggak saya ke barat mereka ke timur. Tapi sama-sama ke barat arah selatan. Waktu itu. Arah turun. Kan nggak masuk akal ya. Kata mereka ke bawah mah sudah sana. Ini mah arah naik. Gak masuk akal kan.
sempat berdebat waktu itu, ketemu dengan relawan, dengan Wahyu waktu itu. Kang, ini motifnya malah motif mau naik, hilangnya mau naik. Oh, Kata oke, saya oke. ini bukan mau naik, kalau sepatunya ditinggal dengan bajunya ditinggal kan. Iya benar. Itu sempat perdebatan tapi kita tidak dimasalahkan. Sorry nih Kang, pada saat di pos 3 ini ada pendaki-pendaki lain atau relawan lain kan? Rame di situ? Banyak. Oh rame. Banyak, malah jadi perbincangan. Tapi logika saya gini, itu sempat perdebatan rame kan. Kata mereka hilangnya di arah naik. Kalau kata saya itu bukan di arah naik, bukan di arah turun. Tapi itu motif mau kencing atau mau berak. Tetap saya berpikir seperti itu logika saya ya. Oke, iya. Ya akhirnya beda kan. Feeling mereka yang lain-lain dengan saya. Kalau saya dengan tim saya satu pemahaman ya. Ya yang akhirnya setengah genep lebih, jam genep kurang, kita bergerak langsung. Bergerak 1 jam lebih di lembah yang mungkin musim hujan itu ada curug, air terjun. Tapi kalau musim kering itu nggak ada airnya, itu kan pasir semua ya. Gunung Guntur nggak ada air. Nah kita dengan teman-teman turun pas satu arah ke sana, ke jurang gitu ya maksud saya. Ke jurang, mereka langsung ketemu Bang. Sekitar jam 7. Ketemu jam 7 dengan keadaan cuma pakai celana ya. Itu bergerak 1 jam itu nggak jauh sebetulnya dari tenda. Mungkin diperkirakan mereka turun waktu arah naik lupa. Iya. Lupa dengan keadaan gelap kan. Iya. Oke nih Kang, setelah ketemu survivor ini Kang, dengan Ya. keadaan yang dengan memakai celana itu, langsung diapain nih Kang sama tim itu, sama Kang Sobar juga? Yang melakukan pertama kita foto dulu ya. Oke. Kebetulan itu yang namanya Mang Ade itu jadi saksi utama itu. Oh, Mang Ade ini tukang parkir. Tukang parkir untuk di ini? sana. Ah. Ya, kendaraan pendaki itu mereka yang ngatur. Ya. Nah, setelah kejadian ketemu seperti itu, kita yang didahulukan, mohon maaf ya, itu kita pasang foto ya. Ya. Pasang foto. Terus setelah itu yang dilakukan pertama sama saya dengan tim saya, dikasih minum. Waktu itu makan nggak mau, Iya. cuma minum mau ya. Setelah itu saya ditanya, betul ini Aprijal? Kata mereka betul Kang. Saya lupa masuk ke tempat camp di sebelah mana. Oh iya. Nah, itu kata mereka mau pulang ke tenda tapi malah menjauh dari tenda. Oke. Nah itu Bang. Nah setelah itu kita berpikir mau dibawa kemana ini? Iya. Dibawa ke Basarnas kita takut. Udah ada penolakan ya. Nah, di sisi lain kita dipinta sama orang tuanya pencarian. Kebetulan itu Aprijal itu nyasarnya bukan ke arah turun, tapi menjauh dari arah turun. Oh oke. Jadi kalau teman-teman tahu ya, di pos 3 jalur ya di pos 3 Guntur itu ke sebelah barat ya. Kalau turunnya itu jadi ke Pangkalan Pasir, bukan ke Pak RT. Jadi beda jalur gitu. Beda jalur ya Kang ya. Akhirnya saya dengan teman-teman berpikiran, ya jalan yang paling dekat ke jalan raya yang mana? Kata saya. Memang si teman saya dengan Pak Ade, Kang yuk mau dibawa kemana? Udah mendingan setorkan aja sama orang tuanya. Iya. Soalnya kita, aja gitu. ya, soalnya kita yang dipinta sama orang tuanya. Feeling saya. Prinsipnya kan logika saya itu benar. Ternyata nggak tahu lah di mata instansi yang lain mah ya. Setelah itu kita kebetulan pas ke Pangkalan Pasir, tempat galian pasir ya, ketemu dengan truk. Itu Aprijal itu kalau dari gunung digendong. Udah ke jalan yang bagus, itu dibeyeng sama saya dengan teman-teman. Bopong gitu Kang. Di Bopong ya. Ketemu dengan truk yang mengangkat pasir, kata saya, Bang, ikut ke jalan raya. Berapa orang Kang? Ini berempat nih. Oh yuk cina, berlima dengan itu. Ayo cina Kang, nggak apa-apa. Kang Ade mah potong kompas balik lagi ke Parkiran ya. Parkiran. Kandangnya. Kita mah bawa orang ke bawah. Itu Kang Ade mungkin pertama kali ya dapat orang. Terus saya juga di gunung lain pertama kali itu. Waktu itu. Nah setelah itu kita naikin truk. Di dalam truk, di atas truk kayak pakai pasir itu, saya nelpon sama Om Yudi yang mengantarkan saya. Oh iya, yang waktu malam ngopi ya? Iya, Om kita beda arah kata saya. Tuh mobil Om
suruh ke pangkalan yang keluar dari itu mobil truk yang bawa pasir itu. Emangnya kenapa Kang? Ini yang hilang udah ketemu kata saya. Dipoto dikirim sama Om Yudi. Ya. Oh iya ya Kang. Saya dengan Pak Yudi itu nggak berpikir harus dibawa kemana gitu ya. Atau ke Basarnas dulu atau ke kantor polisi dulu. Ya. Nggak berpikir seperti itu. Yang penting saya berpikiran mereka itu aman. Ya. Nah setelah itu saya dengan Pak Yudi, Kang bagaimana ini? Om mendingan bawa aja ke puskesmas. Kata saya. Kondisinya atau sehat atau bagaimana ini soalnya jarang ngomong ini. Saya khawatir kan takut kerasukan. Iya. Pikiran saya soalnya nggak bisa menjawab sih. Padahal saat itu dikasih makan nggak mau ya Kang? Nggak Cuma mau. minum aja mau. Minum doang. Oke. Minum makan roti sedikit. Berpikiran saya kan kerasukan lah. Makhluk atau apa gitu pikiran saya. Yang akhirnya dibawa ke puskesmas. Dicek di puskesmas keadaannya sehat. Oh sehat. Sehat. Nah itu kurang lebih jam berapa ya? Sekitar jam setengah 10 lah. Setengah 10 lebih lah. Nah setelah itu kita langsung aja. Kan satu arah ya kebetulannya itu yang namanya puskesmas dengan arah rumahnya itu masih satu jalan ya, masih satu kecamatan. Jalur gitu ya? Ya, jalur satu ya? jalur. Yang akhirnya saya setelah di puskesmas dipoto ya, dipoto, dicek kesehatannya itu bagus. Akhirnya saya dilaporkan sama orang tuanya. Langsung dibawa pulang? Iya. Nah bagaimana itu Basarnas, bagaimana pergerakan Basarnas atau BPBD saya nggak paham ya. Soalnya ngelos kontak itu waktu itu. Saya nggak punya kontak BPBD, nggak punya kontak Basarnas, relawan yang lain pun juga itu. Waktu itu saya nggak punya sebetulnya. Berarti pas ketemu dibawa ke puskesmas sehat langsung dibawa ke rumahnya? Iya, serah terima. Oke. Nah setelah terima itu kita ya akhirnya kita ngasih kabar sama teman. Teman ada yang suka naik gunung. Oh sama Kang Denny itu. Denny anggota BPBD, tapi nggak tahu bagian apa ya. Kang Denny maaf sama ini udah ketemu orang. Saya udah serahkan sama orang tuanya. Itu di hari keberapa Kak? Itu hari waktu itu kejadian. Waktu jadi hitungan saya gini lah ya. Kita jam 7 udah ketemu. Arah turun saya kurang lebih jam 9. Iya. BPBD kemungkinan dengan Basarnas itu jam 9, jam 8 itu kemungkinan baru pos 1 atau pos 2 lah perkiraan saya. Oke. Soalnya jadi saya kan nggak turun ke tempat yang tadi semalam naik. Beda arah gitu ya. Jadinya saya nggak ketemu dengan BPBD dan Basarnas. Hitungan saya buang-buang waktu gitu. Kalau saya ketemu korban malah diambil lagi ke jalur. Itu kan kejauhan gitu kan? Kejauhan. Ya? Kejauhan yang. Nah, saya itu pas singkat cerita saya ketemu dengan orang tuanya, alhamdulillah ternyata, Bang, jadi itu si ibu dengan bapaknya itu udah cerai. Saya melaporkan sama ibunya, bapaknya di Garut Kota. Oh, iya. Nah, setelah itu saya udah kepikiran ya, itu makan waktu sekitar jam 11 lebih lah, kurang lebih jam 11 lah. Jangan sampai bagaimana ini, sampai belum ada orang teh kudu ke kantor polisi ngalapornya tanpa kasa kirimkeun foto na. Ya lewat WA dikirimkan lah sama Kang Denny itu. Kang Denny teh ini udah ketemu sama kata saya. Iya. Anggota BPBD itu. Oh, itu berarti jam 11 ya, Kang? Ya jam 11-an lebih lah. Kirimkan itu kan. Kirimkan. Yang benar Kang, ya ini. Kenapa nggak dilaporkan sama Basarnas atau BPBD? Wah, nanti lagi lah ceritanya. Kata saya. Berpikir saya kan nggak mau ya, bukannya apa-apa ya, bukannya apa-apa. Berpikiran saya nggak tahu salah atau nggak tahu benar ya. Waktu itu saya kan berpikiran mau menyumbangkan tenaga, mereka pada nolak. Itu pas malam-malam ya Kang ya? Iya, saya kan nggak paham kalau malam itu nggak boleh. Itu saya mempersulit lah. Iya. Kenapa Karena nolak saya? Hilang di gunung sama hilang di laut itu beda. Beda. Harus cepat-cepat kalau di gunung Harus itu Kang. hitungan saya tetap harus 24 jam. Harus 24 jam. Cuma yang ngatur jarak dari base camp atau jarak dari jalan cuma punya aturan ya. Aturannya begini kalau hitungan saya. Tapi mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung gitu. Kalau cari malam-malam di gunung jangan asal lebih dari 300 meter. Kita pasti kondisi sehat sih. Tapi kalau keluar jalur lebih dari 300 meter itu sepertinya tidak bisa akan mengendalikan diri kalau malam. Iya. Makanya saya bergerak malam karena punya aturan ya Kang? Punya aturan, nggak seenaknya. Nggak segera jalan-jalan aja gitu ya? Asal berani nggak. Iya, bener, punya feeling. Alhamdulillah saya Bang feeling gitu.
selama ini alhamdulillah akurat dan nyaman. Gitu ta. Jadi setelah itu memang sempat ramai sih, Bang. Sempat ramainya ya. Sempat ramainya kita kan. Sempat ramainya karena hilangnya apa karena ininya nih, Kang? Ya mungkin BPBD saya kan setelah ketemu sampai waktu itu kurang lebih makan waktu sekitar 1 minggu kurang lah. Oh, oke. Belum ada laporan. Belum ada laporan. Saya kan nggak paham apakah harus lapor ke pihak keamanan atau bagaimana seperti itu. Yang penting logika saya dipinta sama keluarganya, udah ketemu saya ya serah korban Udah kepada serah orang terima tua. gitu ya? Iya, serah terima, cuma itu doang pikiran saya. Ternyata waktu itu kita harus, mereka kan harus bikin laporan. Saya juga baru paham. Kalau BPBD harus laporan kepada kantor, Basarnas harus laporan kepada kantorannya. Saya kan nggak paham. Iya. Ya, akhirnya setelah kurang lebih makan waktu beberapa hari ya, akhirnya anggota SAR dengan BPBD dengan relawan dengan wali itu udah pada kumpul, Bang, di kantor BPBD. Itu beberapa hari kejadian ya, saya baru datang. Oh ternyata saya baru ngerti yang namanya prosedur seperti itu. Oh iya. Nah, akhirnya alhamdulillah, Bang, saya jadi paham tentang SAR. Pemberangkatannya jadi paham saya ya. Pencarian siang atau malam baru tahu. Waktu itulah pengalaman pertama kita di gunung orang gitu ya. Bukan Cikuray, di gunung orang lain. Iya. Tapi kalau di Cikuray udah sering ya, Kang? Wah, kalau Cikuray kita seolah-olah tidak pakai aturan ya. Soalnya kan medan kita. Iya, benar. Mau ke atas mau ke bawah ke pinggir itu medan kita. Udah hafal betul lah, Kang, yang sama iya. seluk-beluknya Cikuray itu. Iya, apal persis gitulah. Kalau di Guntur kan itu pertama kejadian pertama kalinya yang hilang ya dan diketemukan itu di tahun 2020 atas nama Afrizal. Nah, sore nih, Kang, sempat yang setahun kemudian ya, Kang ya. Iya. Ada berita hilang lagi di Iya. atas nama Gibran ya. Iya. Itu Akang juga yang nemuin. Iya. Oke. Itu. Nah, maaf aja ya, Mbak ya. Sifat saya mungkin beda dengan yang lain ya. Setelah ada aturan waktu itu pencarian Afrizal, saya orangnya nggak tahu egois, nggak tahu apa ya. Kalau tentang gunung saya nggak mau diatur, Bang. Mau sama siapapun saya nggak mau diatur. Kalau tentang pencarian di gunung gitu ya. Kalau mungkin di air mungkin saya ikuti aturan mereka. Tapi kalau di gunung saya nggak mau diatur. Nah, itu berkelanjutan dengan Gibran. Setelah Afrizal ketemu beberapa bulan ya, kemudian ada lagi Gibran. Ya, akhirnya semua relawan yang ada di Garut gak ada yang ngatur saya. Silakan, Pak. DPD nggak ada, Basarnas nggak ada. Mau jalan malam, mau siang silakan gitu ya. Soalnya hitungan saya kan gini, sebelum menyelamatkan orang lain, kita harus bisa selamat dulu. Iya. Nah, itu kejadian strategis itu kita udah siapkan. Dari mulai pembekalan atau dari seumpamanya saya dengan berempat ini terpesah, masing-masing mereka sama saya dikasih uang, seumpamanya anggap aja naik Gunung Guntur, keluar dari Bandung aja, anggap aja. Seperti itu mereka nggak bakalan tersesat. Baik makanan ataupun tenda ataupun peralatan ataupun buat makan. Saya sistemnya gitu kan. Keluar sekarang nanti ketemu di rumah. Sampai sejauh itu. Seumpamanya HP Pak mati, HT mati, nanti kita ketemu di rumah aja. Nggak usah tetap harus ketemu di gunung. Nggak usah. Jadi pertama dan terakhir pahit-pahitan kita dengan teman. Jadi kalau udah masuk di jalur pencarian iya, gitu, udah itu mah strategi masing-masing mungkin ya. Iya. Kalau saya keluar dari titik pos 3, tidak mungkin kembali lagi ke pos 3. Tapi kita keluar dari pos 1 atau kampung warga. Cari itu yang terdekat gitu kan. Iya. Berempat itu hitung-hitungannya seperti itu. Sampai lost kontak nggak apa-apa. Jadi nggak usah mengharapkan bersatu dulu, nggak usah. Tapi alhamdulillahnya survivor ini selamat ya, Kang ya. Iya, Walaupun pas waktu diketemukan itu mungkin agak linglung ya, Kang. Linglung, betul. Tapi sempat setelah diserah terimakan sama orang tua, ya. Sempat nanya-nanya nggak sedikit tentang ini kronologisnya kayak gimana emang bisa hilang kayak gitu. Kata mereka ya, si sepintas Afrizal ini ya. Afrizal ini pengakuannya diambil jalan-jalan sama cewek cantik. Terus ya banyak lah ceritanya. Oh gitu, Kang. Iya.
Tapi saya nggak begitu ditanggapi sama saya. Ini berarti udah hari ketiga ya Kang ya? Iya. Hari ketiga setelah pendakian, nah berarti udah pencarian di hari pertama berarti itu Kang pagi itu ya? Kedua. Kedua. Yang pas Saya malam kedua. Yang pas malam Akang datang itu Udah ke satu. udah ke satu berarti Iya. udah sedang rame-ramenya itu ya? Iya. Lagi panas-panasnya. Iya, gimana sih? Ya. Berarti Basarnas atau BPBD besoknya kalau menunggu siang itu hari kedua. Ya. Kalau kita Akang itu hari pertama hari berarti. pertama betul. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah itu kan sempat diketemukan Afrizal ini jam 7 ya Kang ya? Iya. Jam 9, jam setengah 10 itu udah dibawa ke puskesmas. Ya. Nah setelah itu kan Akang ngelapor ke temen yang APBD itu ya? Iya. Yang punya Di- kontak itu saya cuma Kang Denny doang. Kang Denny ya, dikabarin ya kan kalau survivor ini udah ketemu Kang. Ya. Apa respon dari Kang Denny dan timnya Kang? Itu menyalahkan kami, Bang. Kenapa kata mereka Kang Sobar, Aprijai itu enggak diserahkan sama petugas? Oke. Oh. Berpikiran saya gampang aja ya, pikiran saya waktu itu kenapa harus disetorkan? Atau kenapa harus diserahkan? Itu kan logika saya. Saya berpikirannya kenapa mereka semalam menolak saya? Itu pikiran saya. Kedua, kenapa jarak jauh dari jalur sana harus dibawa ke jalur tempat BPBD dan Basarnas tinggal? Itu jaraknya masalahnya jauh sekali, Bang. Iya, lebih dekat ke tempat pasir ini Kang. Iya, lebih dekat ke pangkalan pasir itu, banyak truk itu. Iya, iya. Nah, yang akhirnya mereka bertanya seperti itu, kenceng mana kata saya Kang Denny, ini saya lebih fokus menyetorkan sama orang tuanya. Ya, tapi Kang Sobar prosedur bukan begitu. Oh iya, satu lagi ke SOP-nya Kang. Iya, SOP ya. Harus bagaimana lagi ya tuh Kang Denny, kalau sekarang udah terjadi seperti ini, orang korbannya juga udah diserahkan sama orang tua, udah baik-baik saja sampai. Kalau Kang Denny pengen tahu tentang kejadiannya, datang aja ke Afrizal kata saya. Tapi Kang Denny malah manggil saya. Waktu itu ini masalahnya belum bisa dijadikan dokumentasi untuk laporan. Oh iya. Oh, iya, kalau iya. saya kan nggak paham tentang itu, Bang. Karena kan kalau relawan itu kan bergerak sesuai hati nurani Kang. Iya betul, Bergerak bukan. dengan sendirinya aja. Iya udah. betul, nggak ada yang menggerakkan. Gitu. Iya benar. Nggak ngerti lah SOP seperti apa. Kalau saya yang penting kita sehat, pembekalan cukup, ya berangkat. Berangkat gitu ya. Mau jam berapa juga begitu. Kalau mereka kan nggak tahu lah saya. Nah akhirnya Bang ya, sama saya kan itu kan dianggap nggak begitu penting gitu ya. Kang Denny nelpon lalu saya ke kantor BPBD, saya nggak direspon sama saya. Ternyata Bang jadi masalah besar itu. Masalah besarnya saya malah beberapa hari kemudian nggak datang-datang. Mendingan saya ngurusin base camp saya dengan aktivitas saya sehari-hari. Iya. Akhirnya sampai 4 hari lebih lah. Oh 4 hari lebih. Itu diteleponin terus Kang? Iya diteleponan terus Bang. Saya kan HP-nya kadang aktif kadang enggak. Kalau lagi di base camp saya ya 24 jam. Iya. Kalau bukan lagi di base camp seperti anggap aja kalau Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin itu 24 jam HP saya. Nah, tapi selain itu kalau saya lagi nyangkul lagi ngurusin tanaman saya, HP kadang mati. Iya. Nah, ternyata mereka itu mengharapkan saya datang ke kantor BPBD, Bang. Nah, setelah itu Bang akhirnya saya dengan teman-teman, udahlah mendingan datang aja lah. Ayolah. Daripada masalah Ya. lebih panjang ya Kang ya. Daripada kita banyak cekcok di telepon nggak enak lah. Mendingan datang aja. Cekcok juga di telepon. Iya, cekcok lah biasa lah. Selesai mereka mau orang ngerti, Iya, kita kan orang bodoh. perbedaan pendapat ya Kang ya. Iya. Benar, oke. Nah, akhirnya saya datang waktu itu sekitar hari Rebo kalau nggak salah ya. Berarti udah berapa hari itu? Hari Rebo saya datang, ternyata udah pada kumpul di sana. Ada anggota BPBD, ada Basarnas, ada relawan yang lain, dan ada juga komunitas-komunitas beberapa komunitas banyak lah. Oke, komunitas pendaki itu Kang. Iya, komunitas pendaki terus relawan juga yang lain banyak. Wali juga banyak tuh waktu itu. Banyak Kang. Iya. Ternyata mereka pada butuh semua, Bang. Butuh laporan kronologis seperti apa. Ya, akhirnya kita kan mereka butuh ya. Nah, akhirnya saya diceritakan. Oke.
bikin laporan resmi lah waktu itu. Akhirnya bikin laporan resmi ya. Iya. Walaupun harinya udah terlewat. Wah, Gak apa-apa, yang penting datang, Kang. yang penting lucu waktu itulah. Iya, ada kejadian unik ya pada saat itu ya. Waktu itu lah anggap aja relawan yang lainnya, nggak cerita Intasi ya. Relawan yang lain, saya mah udah naik duluan naik bis, mereka baru beli tiket lah. Kercis beli kereta ini kalau kata orang kampung mah. Ketinggalan berita kayak polisi Iya. dia berarti, Kang. Iya. Telat datangnya. Telat. Jagoannya udah diculik, dia baru datang. datang. Iya. Cuma Iya, itu iya, doang. iya. Cuma itu doang berarti Iya. permasalahan, Kang ya. Ya, tapi masukan saya kalau bisa pencarian orang di gunung dengan di laut itu ada perubahan. Iya. Kira perlu undang-undangnya dirubah. Karena menyangkut nyawa Nyawa, seseorang kalau iya. di gunung itu kan. Jadi tetap aja saya berpikiran gini ya, memaksakan pendapat saya. Kalau orang cari di gunung tetap harus 24 jam. Tapi kalau orang cari hilang di laut, itu mah nggak usah ada peraturan yang lain. Iya. Tapi kalau di gunung harus 24 jam. Soalnya beda ya, cari bangke dengan cari jasad dengan menolong nyawa beda kan. Itu. Kang Sobar ini kan basicnya petani ya dan usahawan lah ya. Iya. Ya, punya usaha juga kan. Iya. Kok bisa sih Kang terjun langsung ke SAR kayak gini? Apa sih motivasinya? Jadi gini kan, aslinya saya kan petani ya. Tapi prinsip saya itu di keluarga saya, hidup ini harus manfaat di keluarga dan manfaat buat orang lain. Wah, bener banget. Itu cita-cita dulu. Sebetulnya kita sebelum ada jalur pendakian saya udah suka Bang, keluarga saya ya. Keluarga saya udah suka naik gunung. Kalau kata orang tua mah tadabur alam ya. Ya. Itu usia saya 17 tahun udah tahu Gunung Salak. Udah tahu Gunung Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, udah pernah itu. Sebelum usia saya 30 tahun itu udah kemana-mana. Dulu yang namanya pendaki kan kurang begitu lama ya. Iya. Kalau usia seperti saya itu usia saya waktu 25 tahun kan nggak ada yang namanya pendaki. Ada juga yang napak tilas dulu itu cerita. Namanya kayak gitu. Namanya kan? itu Bukan seperti pendaki itu. ya. Iya. Nah, setelah saya muka jalur evakuasi, saya berpikiran, oh kalau buka jalur evakuasi berarti kita harus paham tentang relawan apa, fungsi relawan apa, tujuannya apa, gitunya. Nah, akhirnya waktu itu saya ketemu dengan yang namanya Bayanti ya, orang Jakarta, tapi Jakarta nggak tahu Jakarta mana itu mereka punya organisasi Repeal Jakarta Bersatu, yang sering mendidik saya itu. Oh, jadi Akang belajar dari situ kan? Iya, belajar dari situ tentang perikemanusiaan apa, tentang relawan apa, fungsi relawan apa. Tapi alhamdulillah kita dengan istri saya gitu, yang namanya ngurus pendakian itu nggak bertujuan untuk usaha. Usaha kan udah punya beda ya Iya. kan? Sedangkan keseharian saya alhamdulillah saya tani Bang. Iya. Tani sayur mayur. Iya, dan juga tadi sempat bilang juga sempat usaha. Iya, Minyak wangi juga ya, Kang, di akar wangi, Iya. perlu di tembakau Bang. Iya. Iya. Itu lebih baik lagi penghasilannya, Kang. Ya lumayan Bang. Iya. Gitu Bang. Itu dari tahun berapa Kang mulai terjun dari relawan tim SAR itu? Oh, kalau saya terjun di relawan sebetulnya gini Bang ya. Sebelum ada jalur pendakian saya udah berorganisasi Bang. Oh, iya. Saya udah bergabung di organisasi Serikat Petani Pasundan. Saya hidup bersosial di sanalah. Hidup bersosial dan perikemanusiaan di sanalah di organisasi itu. Fungsinya saya mengajar tani dan belajar tentang hukum tanah, tanah negara, tanah perhutani yang dikuasai oleh perhutani, BKSDA, KLHK, hutan sosial, terus hutan carik desa, carik provinsi, saya mengetahui itu. Oh, itu dipelajari semua Kang? Dipelajari semua. Yang mendidik saya waktu itu Bang di IPB Bogor. IPB Bogor? IPB Bogor. Namanya Pak Gunawan Wiradi. Saya ikut bersamaan kuliah tidak bayar. Ngemper aja gitu Iya, ya. nempel. Yang penting tahu lah. Benar. Kayak gini aja kan modelannya Kang. Kita berteman sama tukang minyak wangi, pasti kita juga ke bagian wanginya ya kan? Iya, seperti itu. Nah, kebetulan Bang sampai saat ini kita bergabung di organisasi Serikat Petani Pasundan ya, yang dipimpin sama Sekjen Kang Agustiana. Kalau dari KPA di Jakarta ini sama Mbak siapa ya?
Mbak Dewi, itu sekjennya. Kebetulan sampai saat ini kita nggak putus Oke, masih nggak sering putus kontak hubungan, gitu ya. kerjasama. Iya. Tapi alhamdulillah Bang, Iya. kita bergabung di Serikat Petani itu kita bisa memakmurkan beberapa pulau desa. Iya. Bahkan kemarin itu habis bertemu dengan Menteri pembagian sertifikat. Bermanfaat buat orang lain Iya, juga betul, ya, Kang, ya. betul. Itu tujuan hidup dari orang Iya. tua mungkin Kang kayak gitu. Soalnya itu saya gini Bang, cari uang itu gampang, Heeh. tapi kerja sosial itu susah. Kita kembali lagi nih Kang dengan pertanyaan yang mungkin mengutip ke sosial nih Kang. Iya. Kang Sobar menjadi volunteer atau relawan di gunung ya, yang siap dalam 24 jam nonstop siap terus tuh Kang. Iya. Kan nggak dibayar Kang. Iya. Hitungan saya gini, sebelum saya berangkat ke relawan, saya udah biasa habis-habiskan waktu dan habis-habiskan uang. Uangnya uang dari mana gitu kan? Iya. Saya biasanya kalau seperti itu nggak mengganggu uang istri, terkecuali benar-benar kepepet apa yang ada di rumah. Kira perlu anting istri dijual. Itu kalau kepepet Kang. Iya betul. Tapi kalau nggak kepepet itu dapat dananya dari mana? Ya, Kang? saya biasa dapat dana itu teman saya kan banyak yang sukses ya. Teman dekat kayak saudara kayak adik kakak. Iya. Biasanya kalau saya seperti perlu itu buat pencarian, satu kali SMS 10 orang datang membantu saya. Oke. Mereka pun juga paham bahwa yang namanya saya itu tidak makan sendiri, tidak untuk usaha Kan buat sendiri. tim juga ya kan? Iya, Gitu ya. betul. Semua orang atau relawan, terutama yang ada di suku Gunung Cikuray di base camp Kirajangot, barat ke timur kemanapun juga ya ikut dengan saya. Pasti kita yang menjamin, Oke. baik makan maupun merokok. Iya, kan itu Kalau- kan nggak sedikit ya, nggak 10, Wah, iya, Bang. nggak 10-15 orang Kang relawan itu Kang, itu banyak Kang. Apalagi kalau udah ada kejadian yang Wilayah Jawa Barat biasa kita menghabiskan uang paling sedikit 7 juta. 7 juta paling sedikit Per minggu? jangka waktu 1 minggu. 1 minggu gitu. Iya. Itu buat akomodasi makan gitu ya. Iya, iya. Itu mah pokoknya mereka kalau berangkat dari rumah mereka, teman saya ya, kalau mereka berangkat dari rumah nggak bawa uang, pasti habis jalan dengan saya itu pasti dikasih uang rokok. Tapi bukan nilai besar lah, nilai rokok. Iya, iya, cuma buat ini ucapan terima Iya. kasih aja. Mungkin Iya. emang karena kan kerjaan ini kan emang nggak digaji ya Kang. Iya, gaji dari Siapa mana? yang mau ngasih? Iya sosial. Iya kan? Usaha saya itu sebetulnya Bang, usaha yang sebetulnya saya itu lari ke tani. Iya, itu udah lebih dari cukup mungkin Kang ya. Cukup alhamdulillah lah. Oke. Itu Bang juga saya bikin base camp juga nggak dimakan sama saya dengan teman-teman itu. Itu satu desa Dengyang, bahwa tetangga desa pun juga yang bikin pesantren itu pernah dikasih. Jadi kita di sana ya, di jalur kami mungkin beda dengan yang lain lah. Mohon maaf, perhutani nih. Iya. Perhutani di Cikuray itu kita yang atur tentang tiket mah. Bukan kita diatur sama orang perhutani. Jadi khusus Kirajangot ya? Iya, Kirajangot doang. Mohon maaf gitu ya Iya. sama orang perhutani. Oke, oke. Dikarenakan ya bagaimana lagi ya, kita kan tahu persis gitu tentang tanah perhutani, pakai tanah negara seperti apa kita tahu persis. Makanya waktu kita buka jalur pendakian, orang perhutani yang diatur sama saya tentang tiket tapi ya. Iya. Alhamdulillah mereka juga nyaman diatur sama saya. Sedangkan saya bukan untuk usaha sendiri. Mungkin yang namanya jalur Kirajangot itu semua orang yang pernah datang ke sana mungkin pada tahu ya. Dari 20.000 itu setiap DKM satu desa itu kebagian. Oh. Jatah keliling. Iya, iya, iya. Jatah keliling. Itu per bulan tuh Kang, ya? Dibaginya 1 minggu. Oh, 1 minggu sekali? Kita dapat pendapatan 1 minggu. Hari Seninnya bagi hasil ya. Oke. Saya nggak berani membagikan uang tiket sebelum benar-benar pendaki nyaman. Maksudnya pendaki udah turun semua gitu ya? Ya turun semua, udah di buku menyatakan nyaman. Baru kita ini 10.000 buat relawan, 10.000 buat kas masjid. Nah setelah menyatakan benar-benar nyaman baru kita bagi. Oke. Berarti perhutani, relawan. Itu dibagi DKM. semua, rata semua tuh? Iya, iya. Cuma sistemnya per minggu Bang. Iya, seminggu Iya. sekali ya? Minggu ke-1 anggap aja Kampung Kirajangot, minggu kedua Sindang Dawung Sumpamana ya. Oh, ganti-gantian gitu ya? Iya gitu. Tapi ada yang kebagian besar, ada yang kecil. Gumantung milik lingkungannya masing-masing lah. Oh gitu. Tapi alhamdulillah buat jalan juga. Oh si Abang, kalau Abang tahu ya jalur kami, dulu kami buka base camp itu jalan Babatuan. Kalau mobil pendaki mau naik, kita harus pasang tambang Bang. Oh
dibantu sama saya, didorong, Iya, ditarik ditarik pakai gitu, tambang. Bang. Ya. Oke, sekarang udah enak nih aspal. Kalau sekarang saya baru tahu kan, kalau itu beberapa tahun kemudian kita tahu yang namanya ADD, anggaran desa. Iya, baru paham tuh ya. Iya, baru paham. Yang akhirnya saya meminta tuh sama kepala desa, tolong jalur ini kan jalur produksi. Minta dicor. Iya. Nah, baru kalau sekarang udah mantep, Bang. Nanti kalau saya datang bawain karpet merah aja kali Kang ya. Garing gitu Iya. kan. Oh, sekarang udah ramat beton, Bang. Udah enak lah ya buat Iya. akses ke base camp juga ya. Kepala desa satu kali jadi ya. Setiap tahun itu ditambah 300 meter cor, 300 meter cor. Wah, keren. Datang lagi kepala desa yang baru, cor lagi, Bang. Ini jalan produksi. Iya. Berlanjut terus, Bang. Makanya 5 tahun 5 kali tambah jalan. 5 tahun karena 5 kali ganti ya. Iya, 5 kali tambah. Ini kan belum tambah, Bang. Iya, dikit lagi kali ini. Iya, Dikit lagi sekitar 500 meter lagi nyampe pos 1. Bisa lapang parkiran. Rencana saya gitu. Tapi sekarang udah itu nyaman, Bang. perspektif ke depannya kan. Iya. Nah, mungkin 500 meter lagi bisa tuh Kang. Karena kan sekarang udah pengen ada pemilihan tuh kan. Caleg-caleg kan itu. Ya pasti, Bang. Ini kan Ya mungkin ini mungkin caleg-caleg yang ada di daerah Garut ya khususnya itu ya. Mungkin bisa kali Kang langsung. oh, bisa kan sekarang apalagi sekarang musim musafir kan, Bang. Iya. Musafir suara, Bang. Pasti kita jual mahal, Bang. Jual jalan lah, nggak apa-apa. Ada itu orang yang ngedemin gua aja, Bang, tolongin gua. Gua minta tolong apa? Gua nggak bisa apa-apa mau ngasih suara kayak gitu. Tapi prinsip saya, Bang, kalau untuk namanya jalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan itu kan dipakai buat umum ya, Kang Iya, ya. nggak apa-apa. Cuma kita tidak menjamin mereka itu menang. Nah, itu dia Kang benar. Tapi saya menjamin mereka itu dapat suara. Iya, kalau dapat pasti ya dapat. Ya, Ya, dapat. nggak mungkin ya, Menjamin, jadi saya berani mengeluarkan jaminan mereka itu pasti dapat suara dari kampung saya. Heeh. Kalau Untuk menang? lingkungan saya. Tetapi kalau untuk A1 menang full, saya nggak menjamin. Benar. Siapa yang tahu mereka malah paling jelek keuntungannya. Iya, benar juga nih Kang. Udahlah, jangan ngomongin politik. Iya, Kang. iya, iya. Saya pusing kalau Itu ngomongin politik, Bang. Oke nih Kang Sobar, selain, nah kita kembali lagi nih ya, mungkin putar waktu ke belakang ya. Tentang kronologis pendaki kan tadi udah selesai diceritakan tuh Kang. Iya. Akhirnya kan Kang Sobar dengan tim dan juga APBD dan tim SAR juga akhirnya udah nyatu kembali tuh Kang ya. Udah Iya, nggak ada kondusif konflik sekarang. lagi kan, udah aman lah. Aman, ya. Sekarang Kang ya. Iya, aman, Nah. nyaman. Itu setelah membuat laporan, berarti itu 4 hari setelah kejadian ini. 4 hari setelah diketemukan baru akan buat laporan. Iya. Saya kan baru paham kalau yang namanya laporan itu penting. Oh, Tadinya saya diperlambat, bukan diperlambat, nggak ada waktu ya. Itu dianggap nggak penting pikiran saya. Ternyata mereka itu penting buat laporannya. Akhirnya saya datang lah. Iya, buat laporan ke kantornya juga Iya, mungkin iya. kayak gitu ya. Iya. Cuma kalau untuk siapa yang menemukan yang pertama kali, ya itu urusan belakangan lah, yang penting Iya, iya. laporan aja dulu gitu Kang. Betul. Nah, mungkin dari kejadian ini Akang bisa sedikit belajar dari apa itu SOP dan apa itu prosedur gitu Kang. Iya. Dan terbukti bahwa saja di tahun 2021 kejadian hilang Gibran ini Akang dengan tim berangkat juga ya. Berangkat itu paling duluan itu. Dan itu menurut tim SAR dan APBD udah silakan aja gitu. Kang, ini dari mana pertama kita datang ya? Kang, dari mana ini? Dari Cikuray, Kang. Oh, kalau Cikuray nggak usah banyak briefing ya. Silakan aja berangkat. Buat banyak briefing ya. Iya. Langsung dilas aja gitu Kang berangkat ya. Iya, Kang. Oh, kalau itu mah kejadian Gibran mah, Kang. Bang, kalau malah saya yang briefing BKSDA itu. Oh. Ini kebalik. Balik itu, Bang. Oh iya. Jadi udah cerita juga tuh Kang ya tentang Iya. kronologisnya Gibran ini Kang. Soalnya saya jadi lucu ya. Iya. Tapi kan gini, Kang, saya duduk di jalur pendakian. Saya mengatur tiket perhutani ya, bukan mengatur ya, kerjasama. Segala lupa yang akan terjadi di Gunung Cikuray saya yang duluan. Terjun di lapangan kita yang duluan. Waktu itu Bang, kenapa saya banyak cerita dengan BKSDA? Harapan saya, itu kan katanya Taman Nasional ya. Iya. Kalau Taman Nasional, harapan saya, yang namanya BKSDA itu harus terbanyak di lapangan mencari. Itu harapan saya. Iya benar. Nah, sedangkan waktu itu cuma ada beberapa orang yang akhirnya saya agak marah-marah itu. Itu kejadian yang Gibran ini Kang. Iya. Ya, jadi baik BKSDA maupun perhutani maupun relawan kalau nggak strategi jangan berani-berani bikin taman nasional atau bikin jalur pendakian. Kalau nggak berani ngambil resiko. Kalau nggak berani nanggung resiko dan kalau nggak punya anggota banyak. Apalagi kalau nggak berani keluar uang mah. Iya. Jangan sekali-kali. Kalau mengandalkan SOP dari negara maka kapan atuh kita
kita membangun telat ya. Negara. Turun kemari, disuntik, turun kemari, disuntik, turun Iya. kemari, disuntik, bawah-bawah goceng. Iya. Saya juga bikin masjid, coba bang ya, kalau menurut bantuan dari pemerintah nggak bakal jadi masjid. Itu di depan rumah saya itu habis 1.800.000.000 nggak ada bantuan dari pemerintah. Satu KRW-an itu paling berapa orang lah. Iya. Cuma dari gotong royong warga sekitar Teman juga. saya tuh ada yang membantu sampai 500 juta. Wah. Pegawai negeri kapan mau bantu sampai ratusan juta? Enggak. Tapi petani cabai dan tomat mah 500 juta enggak. Enteng kali ya Kang ya. Dianggap apa ya? Dianggap receh di jalanan lah. Iya benar. Itu terbukti itu. Satu KRW bisa bangun, satu RW ya, satu RT bukan RW, RT. Satu RT di kampung saya bikin satu RW bikin masjid 4 ya. Sedangkan satunya itu di angka miliar, 1 miliar lebih. Oh berarti lebih gede mungkin itu. Masjid yang agak mahal itu. Iya, pokoknya 2 RW, masjid 4. Habis biayanya itu miliaran semuanya. Dan itu nggak dibantu. Nggak nyair di jalan nggak dana pemerintah, 1.000 pun nggak ada, walaupun anggota dewan banyak. Dewan banyak sana. Banyak bang, Yang caleg juga banyak kali Kang. banyak cuma yang di kampung saya yang nggak ada. Justru saya malah nggak mau dibantu sama caleg bikin masjid mah. Bukan masalah masjid Kang, kan tadi masih ada 500 meter lagi tuh jalan. Oh kalau jalan saya mengharapkan. Boleh ya. Boleh jalan. Kalau masjid malah saya kurang. Kamuin aja Kang ya, gampang langsung di base camp ya Kang ya. Iya. Kalau untuk ngomong-ngomong buat ya sosialisasi Iya. antara masyarakat sekitar lah Kang ya. Iya, itu kalau bangun jalan dan fasilitas itu memang tanggung jawab pemerintah ya, bukan tanggung jawab Karena kami. kan kalau gitu kan ada anggaran Iya, juga. kalau bikin pesantren dan bikin masjid itu tanggung jawab kami dengan warga kami. Oke. Maka nggak sekali-kali sih bikin proposal buat masjid mas ya. Iya, jangan Kang kalau bisa. Apa-apaan. Iya. Oke nih Kang Sobar, thank you banget udah mau berbagi dan mengedukasi buat teman-teman semua nih tentang proses evakuasi survivor atas bernama Afrizal ini nih yang hilang di Gunung Guntur itu pada tahun 2020 Kang ya. Dan setelah selang setahun kemudian Gibran ya. Iya. Dan alhamdulillah kedua survivor ini selamat dan masih hidup sampai sekarang Kang ya. Iya, Alhamdulillah betul, Kang ya. Dan masih sering naik gunung juga mungkin Kang. Siapa? Si dua survivor ini. Entah Gibran entah itu si Afrizal itu. Sama. Sekarang malah ketagihan naik gunung. Oh, masih sering naik gunung. Iya. Tapi ini juga bang ya, saya pesan buat yang nonton video ini ya. Saya mengharapkan apa yang diomongkan sama saya ya, semoga ada hikmah dan manfaat ya. Iya. Dan buat ukuran buat anak-anak bahwa yang namanya naik gunung itu nggak mudah. Itu jadi harus dijadikan pengalaman dan pelajaran ya. Soalnya naik gunung ingat tidak ada yang menjamin keselamatan selain diri sendiri ya. Benar. Kalau mengharapkan keselamatan dari teman, dari base camp, atau dari perhutani, atau dari asuransi, itu jangan. Jangan pernah mengharapkan dari orang. Iya, iya. Itu yang namanya keselamatan itu tanggung jawab sendiri. Benar Bang Maslin. Apalagi Itu ya pesan dari saya ya. Ya, benar. Dan sedikit saya mau menambahkan kembali di sini bahwa saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman Kang. Iya betul. Serta safety dalam melakukan pendakian. Iya. Mungkin itu nih dari gua Bang Mange dan juga Kang Sobar. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.